Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. 1000 cara Tuhan menolong. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kupilih untuk tetap percaya, kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, terangi jalan kami, sebab firman-Mu adalah suluh dan terang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur pasal yang ke-85. Kita baca seluruh pasal, ada 14 ayat, mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menyenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Mazmur 85 dilatar belakangi dari kehancuran Yerusalem. Jadi Mazmur ini berisi tentang doa meminta pertolongan yang dinaikkan oleh segenap bangsa Israel. Di ayat 1 dijelaskan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Berarti Mazmur ini adalah salah satu dari rangkaian Mazmur yang dikaitkan dengan Bani Korah. Siapa Bani Korah? Bani Korah adalah keturunan dari Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi yang berpartisipasi aktif dalam pelayanan di Bait Suci. Bani Korah sebenarnya sedang berbicara tentang berakhirnya masa pembuangan di Babel. Karena Mazmur ini ditulis kira-kira pada waktu orang Israel kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Walaupun Mazmur ini diberi judul doa mohon Israel dipulihkan, tetapi di 3 ayat pertama tidak tampak kalimat-kalimat permohonan seperti tolonglah, kasihanilah, dengarkanlah. Tetapi yang ada justru adalah pernyataan iman, saya katakan, kepastian tentang perbuatan Tuhan yang dinyatakan. Ayat 2 misalnya mengatakan, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Bapak Ibu, kita tahu sejarahnya bahwa umat kembali ke Yerusalem dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka sendiri sangat memprihatinkan. Kota Yerusalem yang mereka tuju pun sedang hancur. Bait suci juga runtuh. Semua itu dicatat dalam kitab Nehemia. Negeri ini sebenarnya berkabung. Bahkan tidak hanya kehancuran, di sekitar mereka masih banyak musuh-musuh yang kuat. Tetapi di Mazmur ini kita melihat keadaan itu tidak membuat mereka mengeluh.
sedih, kecewa, menyalahkan Tuhan. Melainkan dengan hati yang benar-benar percaya, mereka menyatakan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub, yang menunjuk kepada bangsa Israel. Meskipun keadaan masih terpuruk, tetapi mereka yakin percaya akan janji pemulihan Tuhan. Inilah modal utama doa permohonan, yaitu iman akan pertolongan Tuhan. Iman itu dinyatakan lewat perkataan-perkataan doa yang kita baca. Mulai dari ayat 4. Iman percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa, menyurutkan segala gemasnya, dan meredakan murkanya yang menyala-nyala. Kemudian di ayat 5, iman bahwa Tuhan akan memulihkan umat Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Ini sebuah harapan yang disertai keyakinan bahwa Allah Tuhan dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, ungkapan ya Allah penyelamat kami adalah keyakinan iman dari bangsa Israel. Tidak ada yang dapat memulihkan, memperbaiki, menolong mereka selain daripada Allah Tuhan yang mereka percaya. Bapak Ibu, keyakinan iman seperti itu harus kita miliki. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita keluar dari keadaan yang memprihatinkan. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa pasti mampu menata hidup kita kembali yang porak-poranda. Sehancur apapun, mungkin sudah jadi puing-puing, tapi percayalah, di tangannya yang penuh kasih, penuh kuasa, akan dirajut kembali, utuh, bahkan makin indah bentuknya, sesuai kehendak dan rencananya. Selanjutnya, setelah kalimat-kalimat pernyataan iman dan permohonan, maka doa ini dilanjutkan dengan kalimat yang memuat tekad. Ayat 9 dan 10. Aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Lalu di ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang memuat tekad bangsa ini yang telah bertobat, yaitu mau mendengar firman-Nya dan tidak hidup dalam kebodohannya lagi, tetapi akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, doa permohonan diawali dengan keyakinan iman, pernyataan pertobatan, dan komitmen untuk hidup dalam pertobatan itu. Dan bila hal ini terjadi, maka seperti akhir bagian daripada ayat ini, keadaan orang yang dipulihkan dinyatakan. Ayat 11-14, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih Tuhan mengampuni, kesetiaannya menerima kembali umat yang bertobat. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Umat yang berdosa telah menerima hukumannya tetapi bertobat, dipulihkan kembali sehingga ada damai sejahtera. Lalu kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Tekad umat untuk hidup dalam kesetiaan iman mereka membawa keadilan Tuhan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ada berkat-berkat yang dicurahkan. Keadilan akan berjalan di hadapan Tuhan dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Nilai-nilai Tuhan, baik itu kasih, kesetiaan, kebenarannya dihidupi sampai menjadi jalan yang tetap permanen.
Oh, betapa bahagianya jika kita menikmati suasana ini. Suasana yang penuh kasih, setia, adil, damai sejahtera. Itulah gambaran ketika umat hidup bersama dengan Tuhan. Kelak satu hari Tuhan datang kedua kali. Setiap makhluk di dunia ini, umat Tuhan yang menjaga hidup dalam kebenarannya, merindukan hal itu. Karena itulah saat yang paling indah. Saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Mari kita sebagai orang-orang percaya hidup dalam iman percaya kita, dalam kesetiaan, dengan hati yang tulus, memohon selalu pemulihan, supaya ketika harinya datang, hari Yesus datang kedua kali, banyak umat Tuhan dimampukan menyambutnya, dan Tuhan juga menyambut. Pemulihan terjadi, pemulihan yang holistik secara menyeluruh. Sambil menunggu hal itu, hidup berdamai dengan sesama, hidup berdamai dengan Allah. Nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian firman-Mu hari ini meneguhkan kami tentang janji pemulihan terhadap Israel umat-Mu. Demikian juga setiap kami umat-Mu secara rohani dalam Yesus Kristus. Akan ada satu hari janji pemulihan itu digenapi secara holistik dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami terus berdoa untuk pemulihan itu terjadi. Percaya, dengan iman percayakan janji dan rancangan Tuhan. Dan berkomitmen hidup dalam iman percaya dan menuruti jalan-jalan-Mu. Sampai satu hari itu digenapi, kami layak bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Teguhkan yang lemah, kuatkan, dan sembuhkan yang sakit. Untuk kami berdiri kokoh dalam Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja di antara kami, menguatkan kami, memotivasi kami, melayani hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Semangat saudara.